Jalan-jalan ke kota Malaka, membeli oleh-oleh bersama saudara. Salam hormat, saya buka bicara. Mohon izin menyampaikan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Pentas PAI tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2025. Yang saya hormati para ustadz-ustazah, guru-guru hebat, serta teman-temanku seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya, Yeni Norma Azahra, perwakilan dari SMK Negeri 1 Jatibarang, ingin menyampaikan sebuah pidato dengan tema Generasi Z menjauhi perbuatan zina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan itu kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di era generasi Z, generasi yang lahir di tengah derasnya arus teknologi digital, media sosial, aplikasi percakapan, dan hiburan online hadir hanya dalam genggaman. Namun, di balik kemudahan itu terdapat godaan dahsyat, pergaulan bebas, konten pornografi, hingga ajakan zina yang kian mudah diakses. Islam telah menegaskan bahwa zina adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Perhatikan, Allah tidak hanya melarang perbuatannya, tetapi juga mendekati zina. Ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas yang mengantarkan ke arah zina, seperti pacaran melanggar syariat, chatting mesra, atau berduaan tanpa mahram, semuanya dilarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa zina begitu dikecam? Secara spiritual, zina menggelapkan hati dan menghapus keberkahan. Secara sosial, ia merusak tatanan keluarga, menimbulkan keturunan tanpa kejelasan nasab, dan memicu konflik. Secara kesehatan, ia membuka pintu penyakit menular seksual. Secara psikologis, memunculkan rasa bersalah, depresi, dan penyesalan mendalam. Generasi Z yang akrab dengan dunia maya rentan terpapar
menjadi jebakan yang menghancurkan masa depan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tidak hanya melarang, tapi juga memberikan solusi dan pencegahan yang jelas. Di antaranya, 1. Menjaga pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat 30. Menunjukkan pandangan adalah langkah awal menutup pintu syahwat. 2. Menjaga pergaulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Hindari khawat, pacaran bebas, dan pertemuan yang memancing godaan. 4. Menutup aurat dan berbusana sesuai syariat. Pakaian yang menutup aurat akan melindungi diri dari pandangan yang menjerumuskan. 5. Mengisi waktu dengan aktivitas positif. Belajar, berdakwah, berorganisasi, berolahraga, dan berkarya akan menyalurkan energi ke arah yang bermanfaat. 6. Puasa dan menikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa adalah perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa menahan gejolak nafsu, dan menikah adalah cara halal untuk menyalurkan fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri dari zina bukan hanya tugas individu, tetapi tanggung jawab bersama. Orang tua menanamkan pendidikan agama sejak dini. Sekolah menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan islami. Masyarakat menegakkan norma dan mendukung generasi muda untuk berakhlak mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan zina bagi generasi Z sangatlah nyata. Namun Islam telah memberikan panduan yang sempurna, menutup pintu-pintu zina, memperkuat iman, menjaga pandangan, serta menyalurkan fitrah melalui jalan yang halal. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Semoga kita semua termasuk golongan yang menjaga kehormatan, menolak godaan, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di pohon mangga. Cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam wal afwu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali